Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Sebenarnya kamu nggak perlu nonton sampai habis video ini, tapi nonton sampai sini aja udah cukup untuk bisa meyakinkan untuk beli Redmi Note 10 ini. Karena di kelas harga 2,4 jutaan ini tuh berasa nyaris sempurna Sob. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena Sob, HP ini tuh udah pakai layar yang mewah, udah pakai layar Super AMOLED 6,4 inch Full HD Plus dengan kamera selfie punch hole kayak gini. Layarnya juga udah agak memanjang dengan rasio 20:9. Kualitas visualnya tuh mantep banget Sob. Tipikal layar Super AMOLED lah, vivid dan jernih. Mau dilihat di dalam ruangan ataupun di bawah sinar matahari juga kualitas visualnya tetap enak dilihatnya. Udah berasa kayak HP mahal lah. HP ini juga udah bisa always on display untuk nampilin notifikasi, jam, dan sisa kapasitas baterai. Dimana pilihan tampilan always on-nya keren-keren loh. Ya pokoknya untuk kelas harga 2 jutaan, HP ini tuh layarnya keterlaluan. Udah gitu ini juga udah dual speaker Sob. Jadi kalau kita main game, apalagi game-game genre FPS ya, walaupun nggak pakai earphone, walaupun nggak pakai headset, kita tuh bisa tahu suara langkah musuh tuh posisinya ada di mana pakai HP ini. Karena ini udah dual speaker. Dan kalau untuk bodinya masih pakai bahan polikarbonat sih, tapi didesain keren mirip kaca, kayak pakai teknik frosted glass gitu, dengan finishing glossy jadi kelihatan mewah. Desain bagian kameranya juga nambah bikin HP ini tuh kelihatan tambah keren. Tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari Sob. Performa baca jarinya juga cepet. Dan saya appreciate banget sensor sidik jari di samping gini daripada pakai in-display fingerprint. Selain harganya jadi nggak tambah mahal, posisi sensor sidik jari di samping kayak gini tuh berasa natural banget Sob. Jadinya tuh nggak perlu jarang banget yang namanya kepake pengenalan wajah. Sekali tap aja langsung kunci kebuka. Bener-bener nyaman Sob. Asli kalau menurut saya sih lebih nyaman di samping kayak gini daripada pakai display fingerprint yang ada di depan. Ya menurut saya ya. Kalau menurut kamu gimana Sob? Coba deh komentar. Ya intinya untuk desain dan build quality ini udah cakep mantep sih. Kalau dipakai softcase bawaan juga cakepnya masih kelihatan. Dan softcase-nya ini tuh dipakainya tuh presisi banget. Dimana untuk bagian depan tuh cukup melindungi layar karena bagian tepian softcase-nya tuh lebih tinggi daripada layar. Sementara untuk di bagian belakang, sayang banget ya, nggak ada lead kamera di sini. Jadinya bagian bezel kameranya tuh masih sedikit nonjol. Masih kurang terlindungi. Untuk laci kartu, smartphone ini udah triple slot dan juga udah dilengkapi seal karet pengaman untuk mencegah cairan dan debu masuk. Jadi kalau dipakai teleponan hujan-hujan gerimis tuh masih cukup aman Sob. Yang penting nggak dibawa mandi apalagi berenang. Ini nggak tahan air, cuma tahan ciprat-ciprat aja. Nah untuk yang suka pakai headset kabel masih disediain di sisi bawah HP. Redmi Note 10 ini juga masih dilengkapi Irda Blaster untuk remote universal. Jadi HP ini tuh bisa ganti-ganti channel TV ataupun ngatur suhu AC di rumah. Keren ya. Fitur FM radio juga masih ada, tapi kita mesti pakai earphone kabel karena belum punya internal FM antena. Masih ada juga fitur clone app yang bisa gandain aplikasi, nggak cuma sosial media dan chatting aja Sob, tapi juga bisa gandain aplikasi game. Jadi kalau kamu punya 2 akun game bisa main di HP ini tanpa ribet login logout. Untuk theme store juga udah paling asik lah kalau untuk Xiaomi. Karena pilihan tema, pilihan wallpaper, dan pilihan font yang gratisnya tuh bisa banyak banget kamu pilih. Mau ganti gaya HP nggak perlu bayar lagi. Di kelas harga 2,4 jutaan, Redmi Note 10 ini juga performanya udah kelas juara. Prosesor Snapdragon 678 dan 4GB RAM-nya itu bikin HP ini berasa lancar banget buat pakai sehari-hari. Berasa udah kayak pakai HP mahal Sob, walaupun refresh rate layarnya masih standar 60Hz saja. Kalau dipakai main game PUBG Mobile emang belum support frame rate ekstrim, tapi kalau kita main di settingan grafis balance ultra, udah mantep banget Sob performanya. Kamu bisa lihat sendiri nih, selama saya main, FPS counternya tuh grafisnya lancar stabil di 40 frame per second. Mau saat kita lagi lari-lari atau pada saat ketemu musuh tetap stabil Sob. Pokoknya udah bikin puas kalau buat main game untuk kelas harga segini. Untuk daya tahan baterai juga standar HP-HP zaman now ya. Ini baterainya udah 5000 mAh. Dan karena layarnya ini udah AMOLED, baterainya juga tambah awet. Kalau dipakai untuk penggunaan normal bisa tahan lebih dari 2 hari Sob. Dan buat ngecharge-nya juga nggak perlu lama-lama banget. Kalau dicas dalam kondisi hidup butuh waktu sekitar 1 jam 40 menitan untuk bisa penuh kalau pakai charger bawaan yang udah 33 watt. Waktu saya pakai HP ini buat GPS navigasi juga nggak ada komplain. Sinyal GPS-nya tuh cepet dan akurat untuk nunjukin lokasi kita. Karena udah bisa kompas juga, jadinya di aplikasi peta kita tahu kita tuh lagi menghadap ke arah mana. Sayang aja sih Redmi Note 10 itu belum ada sensor NFC. Padahal nih udah berasa komplit gini.
Dan untuk foto-foto selfie, HP ini tuh menggunakan kamera selfie 13 megapiksel untuk foto-foto. Kamera depannya ini tuh cuma sanggup merekam video di Full HD aja ya. Terus kalau kita selfie-nya pakai masker, sering banget nggak kedeteksi sebagai wajah manusia. Kadang mesti agak lama baru dia ngenalin wajah kita sebagai manusia. Jadinya tuh fitur AI-nya nggak jalan pada saat selfie kalau pakai masker. Tapi untuk hasil foto-foto selfie-nya sih udah cukup cakep dan jernih sob. Warnanya aja sih yang terlalu natural kalau menurut saya ya. Ini perekaman video menggunakan kamera depan. Papa cobain kamera HP. Kalau dilihat udah cukup stabil ya. Ini Full HD 30 frame per second, dan kalau saya perhatiin ya, dia tuh fitur HDR-nya cukup jalan ya. Walaupun nggak banget tapi kelihatan muka saya tuh nggak terlalu gelap kalau saat lagi matahari atau yang di belakang ini tuh lebih terang gitu. Lagi backlight kayak gini. Jadi ini udah cukup bagus sih kalau saya bilang. Sementara untuk kamera belakang, ini tuh udah komplit banget untuk kelas HP harga 2,4 juta. Udah 4 kamera dan juga fiturnya komplit hampir ada semua. Kamera utamanya tuh 48 megapiksel dengan aperture f1.79. Ada kamera ultrawide juga 8 megapiksel. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan terakhir kamera potret 2 megapiksel. Untuk fitur kameranya mantap komplit. Ada mode Pro nih, yang nggak cuma kamera utama, kamera ultrawide dan kamera makronya juga bisa pakai mode Pro. Terus settingan mode Pro-nya juga komplit sob. Mode perekaman videonya juga bisa untuk kamera ultrawide dan juga kamera makro. Kalau kamera utamanya bisa ngerekam video dengan resolusi 4K, bisa juga Full HD 60 frame per second. Kalau untuk mode auto sama mode potret biasa aja ya. Dan mode potretnya ini tuh bisa dipaksa hingga f1.0 secara artificial software ya. Terus juga ada mode malam buat foto-foto di malam hari. Kita juga bisa mode 48 megapiksel yang saya saranin ya. Mode 48 megapikselnya ini cuma pas di cahaya banyak aja. Ada mode short video, ada mode panorama, ada dokumen untuk scanner, ada mode slow motion yang bisa hingga 960 frame per second. Keren nih, HP 2 jutaan, slow-mo-nya bisa 960 fps gini. Terus juga ada mode time lapse. Keren loh, walaupun resolusi video slow-mo-nya ini tuh cuma 720p aja. HP kelas harga 2 jutaan bisa mode slow-mo 960 fps kayak gini. Mantap banget ya. Hasil foto-foto kamera makronya juga udah cakep. Yang penting fotonya di kondisi terang dan jarak kamera ke benda harus pas. Karena kamera makronya belum autofocus. Untuk mode kamera ultrawide juga udah cakep. Distorsi lensa untuk garis-garis lurus udah dikoreksi jadi nggak berasa. Bikin puas banget kalau buat foto-foto panorama. Dan kalau untuk foto mode malam hasilnya kayak gini. Bisa sampai nangkap titik-titik bintang kalau foto langit. Yang penting kita fotonya dari tempat gelap. Kalau menurut saya hasil fotonya tuh cukup detail dengan noise yang berasa minim banget untuk kelas harga setara. Kalau untuk foto kamera utamanya juga udah bagus sob. Hasilnya berasa detail, berasa jernih, walaupun untuk warna berasa gak pucet. Kalau fitur AI-nya mati ya. Kalau diaktifin, warna yang ditampilin jadi lebih oke sih. Jadi pastiin aja untuk fitur AI-nya selalu diaktifkan. Hai. Dedek main otopet ya? Emang Dedek bisa? Keren banget. Keren banget. Mana ayam? Oh, Dedek mau lihat ayam. Oke. Ayo kita ke ayam. Ayamnya kecil-kecil ya, Dek? Dedek kok nggak naikin lagi topetnya? Capek. Untuk HP harga 2,4 jutaan, kalau dapat harga flash sale ya, ini tuh udah berasa nyari sempurna. Komplit semua, walaupun belum ada NFC ya. Dan kalau beli di toko online, bukan di toko resminya ya, harganya juga nggak beda jauh-jauh amat. Jadinya nggak berasa HP goib lagi. Coba deh kamu cek link di deskripsi video untuk harga-harga online-nya berapa. Ya kalau buat Bang Teno sih 2 jempol buat Xiaomi untuk ngasih HP dengan harga 2,4 jutaan tapi spesifikasinya menawan kayak gini. Kalau menurut kamu gimana sob? Komentar dong. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.